Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya kami silahkan bagi Bapak Arfan untuk memberikan materi pada sesi pagi hari ini. Baik. Pak Teguh, nanti saya izin share slide ya. Siap Bapak, silakan Bapak. Eh, Pak Teguh sudah kelihatan slide Siap, saya? terlihat Bapak. Lihat ya. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para Kakanwil, senior-senior saya semua, para eh, kepala divisi yang hadir juga. Yang pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita semua sehingga pada bulan puasa yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk sharing silaturahmi ya, silaturahmi. Kalau Pak Teguh, saya memandang apa yang saya sampaikan ini bukan pembelajaran nih. Saya nih garamin lautan nih kalau dibilang pembelajaran kepada senior-senior nih. Jadi sharing saja terkait dengan update eh, informasi dan kebijakan yang ada di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Teguh nih untuk menyampaikan materi terkait dengan teknik analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu Bapak Ibu sudah menerima juga ada pedoman pelaksanaan kegiatan yang diemban oleh kantor wilayah terkait dengan tugas dan fungsi dari BPHN atau Program Pembinaan Hukum Nasional. Khusus untuk analisis dan evaluasi, pada tahun 2025 kami menentukan ada 5 tema yang ini bisa dipilih sebenarnya. Jadi tidak harus lima-limanya dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Ada tema terkait dengan swasembada pangan, yang kedua swasembada energi, yang ketiga makan bergizi gratis, yang keempat hilirisasi komoditas, yang kelima pengelolaan lahan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya secara informal juga sudah share informasi mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan laporan B03. Di B03 ini, Bapak Ibu Kakanwil mohon dapat memberikan laporan perkembangan setidaknya ini ya terkait dengan tema yang dipilih, kemudian SK dari tim kerja, dan kemudian ada inventarisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan atas tema yang dipilih. Nah, dari evaluasi yang kami lakukan hingga saat ini, sudah ada beberapa kantor wilayah yang mengirimkan secara terpisah sebenarnya progres kegiatannya. Ada juga yang sudah secara utuh melaporkan terkait dengan perkembangan kegiatannya. Yang secara terpisah itu misalnya hanya mengirimkan terkait dengan SK. Kemudian ada yang mengirimkan terkait dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, ada yang mengirimkan terkait dengan tema, ada juga yang masih meminta nama-nama gitu ya, karena SK-nya ini rupanya belum siap karena nama-nama yang akan dimasukkan dalam SK juga belum siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dari kantor wilayah, sebagian besar ini sudah menyampaikan pilihannya. Jadi
sudah memilih salah satu saja dari eh, tema yang saya sampaikan di depan ini, tetapi ada juga yang memilih lebih dari satu. Jadi ada yang masing-masing ini ternyata di dalam laporannya itu eh, dijadikan sebagai tema. Jadi ada 5 tema yang kemudian dipilih dan masing-masing ada peraturan daerah yang diinventarisir. Nah, saya tetap mengapresiasi ini meskipun kami sebenarnya berharap hanya satu saja dipilih yang paling relevan. Tapi kalau kemudian ternyata dipilih lima-limanya ya ini bagus juga, tetapi konsekuensinya kemudian pada target. Jadi target ini yang kami sampaikan ada 5 peraturan daerah minimal ya yang menjadi objek analisis dan evaluasi, tetapi kemudian ketika dipilih lima-limanya maka kemudian hanya tiap tema itu misalnya ada 2 perda, meskipun totalnya ketika 2 kali 5 jadinya banyak juga, ada 10 perda. Nah, ini tetap kami apresiasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang sempat di dalam diskusi beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan kalau misalnya kami di Kanwil sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi untuk mengevaluasi peraturan daerah, tapi temanya di luar 5 tema ini bagaimana? Nah, kebijakan dari BPHN, Bapak Ibu sekalian, tentu kami persilahkan saja. Kami apresiasi adanya kerjasama, Bapak Ibu sekalian, dengan pemerintah daerah, tetapi mohon ya, ini dihitung sesuatu di luar dari apa yang kami programkan. Jadi silakan itu berjalan, tetapi yang tema ini tetap harus dilaksanakan. Jadi tema yang 5 ini tetap harus dilaksanakan ya, salah satunya. Kalau lima-limanya juga tentu tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada pertanyaan lain, bagaimana kalau misalnya ini kan targetnya peraturan daerah. Bagaimana kalau dalam kerjasama itu kemudian yang dievaluasi, dianalisa adalah peraturan kepala daerah. Nah, kebijakan ini yang dikeluarkan oleh BPHN, Bapak Ibu sekalian, memang peraturan daerah. Kalau ada peraturan kepala daerah yang terkait, kami juga apresiasi, kami persilahkan saja sepanjang bahwa target untuk menyelesaikan 5 peraturan daerah itu sudah terpenuhi. Jadi kalau sudah ada 5 peraturan daerah, mau nambah lagi, 5 lagi nih peraturan kepala daerah, kami persilahkan dengan senang hati, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menambahkan itu ya. Jadi tidak ada masalah juga untuk kemudian nanti Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi yang objeknya tidak sekedar peraturan daerah tapi peraturan kepala daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami mengingatkan ini sudah muncul sebenarnya di dalam pedoman pelaksanaan program pembinaan hukum nasional yang di-share ke seluruh kantor wilayah yang ditandatangani oleh Bu Kepala BPHN, Bu Min. Jadi setidaknya ada beberapa progres yang perlu disampaikan ke BPHN oleh Bapak Ibu dari kantor wilayah. Yang pertama adalah di B03 ini kami menyebutnya sebagai tahap persiapan, di mana di sini ada penentuan tema, kemudian penelusuran atau inventarisasi peraturan perundang-undangan, kemudian ada penyusunan proposal atau TOR, kemudian pembentukan tim kerja, ya, di mana tim kerja ini, Bapak Ibu sekalian, yang terdiri dari kepala kantor wilayah ini, ya, kantor wilayah ini Bapak Ibu sekalian bisa
eh, menjadi ketuanya adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum atau pejabat fungsional analis hukum itu ya. Kemudian secara keanggotaan tentu teman-teman analis hukum mohon diberikan porsi yang cukup ya. Kemudian tapi tentu ini tidak terbatas. Kalau misalnya kemudian ternyata jumlah analis hukum di kantor wilayah terbatas dan melibatkan teman peraturan perundang-undangan atau eh, pejabat fungsional penyuluh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari juga bahwa para analis hukum yang ada di kantor wilayah ini kan tidak hanya ditempatkan di divisi eh, apa pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum ya, tetapi ada juga di pelayanan hukum. Nah, sebenarnya silahkan saja untuk kemudian melibatkan teman-teman analis yang ada di luar divisi P3H. Ini diperbolehkan saja karena yang justru kami dorong adalah bentuk sinergitas. Kalau kemudian antar kepala divisi dalam koordinasi para kepala kantor wilayah ini bisa bersinergi dengan jumlah sumber daya manusia yang memang terbatas, tentu ini akan menunjukkan kualitas kerja yang semakin baik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami dari BPHN juga di dalam buku pedoman itu sudah mengirimkan atau mencantumkan ada nama-nama para analis hukum dari BPHN yang nanti silahkan dimasukkan di dalam SK. Ya, meskipun nanti teman-teman dari BPHN ini ketika masuk dalam SK, mereka akan fokus sebenarnya untuk kemudian memberikan pendampingan terkait dengan pemahaman bagaimana pedoman 6 dimensi atau pedoman analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah, ini bisa digunakan terutama ketika nanti teman-teman di kantor wilayah akan menggunakan aplikasi yang namanya Evadata. Jadi Evadata ini Bapak Ibu sekalian adalah aplikasi yang memang dibuat oleh Pusanef BPHN untuk mempermudah kerja Bapak Ibu sekalian di wilayah ya dalam melaksanakan tim kerja analisis dan evaluasi hukum nasional. Kemarin sudah ada beberapa kali pertemuan yang sifatnya teknis dengan teman-teman tim kerja ya yang ditunjuk oleh Bapak Ibu Kakanwil dan juga para kepala divisi dan sudah disampaikan juga bagaimana ini Evadata digunakan. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, Evadata ini memang masih penyempurnaan sehingga baru bisa diakses melalui lokal network atau jaringan lokal yang ada di BPHN maupun di kantor wilayah. Jadi masih belum bisa menggunakan jaringan internet di luar kantor wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ini masih terus disempurnakan oleh kami bersama dengan teman-teman dari Pusdatin. Jadi teman-teman dari Pusdatin ini bekerja keras kemarin karena beberapa aplikasi yang ada di kementerian kita ini sempat dihantam oleh hacker. Ya, jadi ada judi online muncul di sana, ada pinjol juga muncul di sana. Bahkan ada beberapa tampilan yang tidak senonoh itu sempat juga muncul di beberapa aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum. Nah, ini memang butuh waktu untuk memperbaikinya, tapi untuk sementara ada solusi yang bisa digunakan, yaitu menggunakan local network. Ini cukup aman. Jadi nanti hacker tidak bisa masuk di area ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun ini cukup aman, mohon kiranya agar dalam memasukkan dokumen kerja ini juga ada backup-nya. Jadi tidak menjadikan Evadata ini sebagai satu-satunya dokumen kerja, tetapi juga silakan itu disimpan juga di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian di tim kerja.
Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian silahkan melibatkan Biro Hukum Pemprov atau bagian hukum Pemprov. Nah, tetapi kemarin memang sempat ada diskusi ya. Ini kan kita ada efisiensi anggaran. Bagaimana kita akan melibatkan pihak luar? Karena kalau kemudian ada pelibatan pihak luar, maka ada konsekuensi anggaran. Karena ada pos untuk honorarium yang perlu untuk dialokasikan bagi anggota yang berasal dari Biro Hukum atau bagian hukum, itu ya. Nah, untuk ini Bapak sekalian, maka kami mempersilahkan ada fleksibilitas. Kalau memang kemudian ternyata ada anggaran, Bapak Ibu sekalian, atau kemudian bisa dibangun satu kesepahaman dengan pemerintah daerah misalnya, sudahlah, ini kan kita sama-sama menjalani efisiensi, jadi Bapak Ibu sekalian kami libatkan misalnya ya, disampaikan begitu, tapi kami belum bisa memberikan honorarium. Kalau bisa dicapai kesepakatan itu silahkan saja. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan misalnya ya, Bapak Ibu sekalian misalnya merasa wah ini kan kita nggak mungkin toh melibatkan orang luar tapi tidak memberikan reward kepada mereka, itu pun kami persilahkan, berarti komposisinya terkait dengan Biro Hukum, bagian hukum, pemerintah kabupaten kota ini bisa untuk di skip dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, silahkan kemudian sering-sering saja untuk kemudian berdiskusi melalui jaringan Zoom ke BPHN, karena di BPHN sudah kami tugaskan teman-teman analis khusus di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing sudah ada nama-nama di sana dan akan mengawal bagaimana ini bisa bekerja. Nah, yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan instansi vertikal yang bisa dilibatkan selain dari Biro Hukum atau bagian hukum, juga sama sebenarnya kebijakannya itu jika dimungkinkan. Kalau kemudian ternyata secara anggaran tidak memungkinkan, ya tentu silakan di-skip, termasuk akademisi. Artinya, kalau kemudian ternyata nanti dari Biro Hukum, instansi vertikal, akademisi tidak bisa dilibatkan, maka teman-teman yang ada di kantor wilayah memang perlu sangat concern untuk kemudian menyelesaikan ini secara mandiri ya bersama-sama dengan teman-teman dari BPHN. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan eh, inventarisasi peraturan daerah yang tadi sudah dikumpulkan sebagai objek dari analisis dan evaluasi, ini nanti bisa dimasukkan juga di dalam aplikasi partisipasiku. Ini adanya di Eva Data juga. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, memang masih dalam penyempurnaan ya Eva Data ini. Jadi nanti kalau memang kemudian ternyata tidak bisa di-insert di sana gitu ya, karena memang ternyata tidak semua dokumen bisa di-insert ke sana. Nanti silahkan mekanisme untuk meaningful participation. Jadi ini sebenarnya di-upload di sana, salah satu tujuannya adalah untuk menerima masukan dari publik. Jadi ada partisipasi publik dalam rangka untuk kegiatan ini atas objek yang dievaluasi. Tapi kalau memang ini tidak bisa dilakukan, silahkan gunakan media-media yang lain. Bisa gunakan media sosial atau web di kantor wilayah untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, begitu ya. Selain juga nanti dipersilahkan kalau memang kemudian mau ada forum-forum yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian di tim kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami tunggu sebenarnya laporan di tahapan persiapan ini di B03 ini ya. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah di tahapan pelaksanaan analisis dan evaluasi. Ini ada di tahapan nanti kami minta laporannya di B09. Nah, di sini nanti sudah ada rapat-rapat internal tim. Rapat internal ini ya, termasuk diantaranya adalah rapat-rapat virtual yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, bagian hukum Biro Hukum maupun kami dari BPHN gitu ya. Jadi
rapat internal ini tidak harus dimaknai rapat yang sifatnya langsung, tapi bisa juga rapat-rapat yang sifatnya virtual. Jadi silahkan, yang penting ada data dukung. Jadi semuanya didokumentasikan saja. Kemudian yang berikutnya adalah eh, sudah masuk ke substansi, yaitu melakukan analisis evaluasi dengan menggunakan metode 6 dimensi. Ya, jadi ini menggunakan data, ya, atau tetap silakan kemudian menggunakan eh, PC Bapak Ibu sekalian, ya, yang di luar Eva Data, membuat worksheet lah semacam itu, ya, yang nantinya juga nanti akan mempermudah untuk disimpan Bapak Ibu sekalian, mencegah kalau misalnya kemudian ada error atau ada hacker masuk ke aplikasi ini sehingga kemudian merusak data-data yang sudah Bapak Ibu input gitu. Jadi tetap diantisipasi hal-hal semacam itu sehingga kemudian apa yang sudah dihasilkan Bapak Ibu sekalian itu bisa terjaga dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah rapat dengan narasumber. Ini pun sama, narasumber. Kalau kami sih berharap bahwa memang ini bisa dilaksanakan, ya, mengundang narasumber ini, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tema khusus misalnya kaitan dengan misalnya pangan itu, ya, oh nanti bolehlah melibatkan teman-teman dari dinas pertanian misalnya, ya, yang lebih paham terkait dengan situasi pangan di daerah misalnya semacam itu. Nah, tapi lagi-lagi karena memang ini menyesuaikan dengan anggaran, ya kami mohon sih memang ada semacam apa ya, metode tertentu lah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan anggaran ini tapi substansinya bisa kita dapatkan dari stakeholder, sehingga kemudian evaluasi yang kita lakukan bukan semata-mata evaluasi di atas norma peraturan daerah saja, tetapi praktek di lapangannya seperti apa itu bisa kita dapatkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan juga untuk melaksanakan FGD. FGD ini lagi-lagi nih, ini kita ada di era efisiensi, ya. Kalau bisa dilakukan, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya, dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya virtual semacam ini, tidak mustahil FGD itu bisa dilakukan. Jadi kegiatan yang menggunakan anggaran minimal atau bahkan tanpa anggaran sebenarnya tetap bisa dilakukan, ya, sepanjang bahwa kemudian kita bisa mengkomunikasikan dengan stakeholder, dan ini bagian dari komitmen sih untuk kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme antara pemerintah daerah, akademisi, dan kantor wilayah. Jadi bagaimana agar nanti kita juga bisa menyampaikan, kalau teman-teman di pemerintah daerah, di akademisi misalnya, ya, membutuhkan dalam situasi saat ini informasi-informasi dari kantor wilayah pun juga kantor wilayah siap untuk menghadiri ini tanpa memikirkan terkait dengan anggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistematika laporannya seperti apa? Nah, ini nanti sebenarnya akan ada di tahapan berikutnya, ya, untuk sistematika laporan ini, tetapi eh, ini tetap kami harapkan bisa bisa disiapkan sejak dini. Jadi tidak harus kemudian menunggu nanti di eh, di B12 baru kemudian menyiapkan laporan dengan sistematika ini, tapi mulai dicicil dari sekarang. Jadi meskipun ada worksheet yang muncul di Eva Data, tetapi Bapak sekalian tetap punya kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana lazimnya laporan yang selama ini sering disampaikan Bapak Ibu sekalian ke BPHN. Jadi kemarin sudah saya share informasi 3 tahun terakhir 2024, 2023, 2022
ini hampir semua kantor wilayah aktif menyampaikan laporannya. Kira-kira semacam itu nantinya laporan yang akan diberikan dengan sistematika. Yang pertama judul, tentu ini memperhatikan tema. Kalau misalnya tadi yang dipilih hanya satu ya, analisis evaluasi peraturan daerah terkait dengan misalnya apa namanya pangan tadi misalnya ya, ya sesuai tema itu. Kalau dari energi ya energi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian memilih lebih dari satu tema, itu artinya laporan yang disampaikan juga lebih dari satu tema. Karena untuk tema yang berbeda, laporannya tidak bisa disatukan. Semacam itu. Ya, jadi mohon dipisahkan ketika Bapak Ibu sekalian mau memilih lebih dari satu tema. Jangan dijadikan dalam satu laporan. Kalau lima-limanya mau dipilih, berarti ada 5 laporan dalam satu kantor wilayah. Nah, ini kalau mau dilakukan, saya apresiasi. Tapi yang diharapkan dari BPN sebenarnya minimalis saja. Satu tema, satu laporan, minimal 5 peraturan daerah. Yang berikutnya adalah setelah judul di situ ada sambutan kepala kantor wilayah, kemudian ada kata pengantar dari ketua tim Pokja, kemudian ada daftar isi, kemudian ada bab pendahuluan, di sana ada latar belakang, rumusan masalah. Rumusan masalah itu disesuaikan dengan 6 dimensi yang ada di dalam pedoman. Yang berikutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini meliputi tentu perda yang dievaluasi ya, dan kemudian apa areanya misalnya nih kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memilih beberapa perda dalam satu provinsi, jadi mengambil perda terkait dengan pangan di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Oh, berarti ini areanya adalah area provinsi nih. Meskipun tidak keseluruhan kabupaten kota. Tetapi kalau misalnya kemudian Bapak Ibu memilih ternyata nih ada satu kabupaten atau satu kota di mana ada 5 perda terkait dengan pangan atau energi misalnya, ya sudah berarti itu areanya berarti area dalam satu kabupaten kota meskipun yang melaksanakan adalah teman-teman di kantor wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung ingat juga ya. Jadi selain kemudian Bapak Ibu sekalian melaksanakan analisis evaluasi di kantor wilayah, mohon juga berkenan Bapak Ibu sekalian untuk mendorong pemerintah kabupaten kota, provinsi juga melakukan analisis evaluasi di lingkungannya masing-masing. Jadi ini nanti juga ada korelasi dengan penilaian indeks reformasi hukum. Jadi di indeks reformasi hukum itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada salah satu indikator. Indikator itu adalah indikator terkait dengan analisis dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan ke pemerintah daerah bahwa kalau kemudian pemerintah daerah tidak melaksanakan analisis evaluasi ini, maka nilai dari IRH-nya juga akan berkurang, semacam itu. Nah, nanti ada beberapa indikator terkait dengan atau subindikator terkait dengan analisis evaluasi ya. Tetapi yang utama adalah silahkan untuk melaksanakan ini di pemerintah daerah masing-masing. Nah, mohon dapat dikoordinasikan agar ini bisa dilaksanakan secara berkala juga dan diupayakan tidak terjadi duplikasi peraturan daerah yang dievaluasi. Misalnya nih, kalau di kantor wilayah mengevaluasi perda tentang bla 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 gitu ya, tentang A misalnya ya, tentang penyelenggaraan hilirisasi energi misalnya ya, misalnya di kabupaten atau provinsi yang melakukan evaluasi secara mandiri tadi itu, jangan mengevaluasi itu lagi tapi yang lain karena masih banyak perda lain yang perlu juga untuk dievaluasi. Ya, PR untuk kemudian mengevaluasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu masih banyak yang perlu dilakukan. Jadi tidak akan kehabisan bahan untuk dievaluasi. Bahkan sebenarnya kita ini
kekurangan waktu dan energi untuk kemudian mengevaluasi peraturan daerah yang sangat banyak ini, gitu ya. Karena kalau di daerah kan tidak harus terikat dengan panca prioritas seperti yang dilakukan oleh teman-teman di kantor wilayah itu. Tapi mereka bisa mengevaluasi dengan tema-tema yang berbeda atau per peraturan daerah itu dipersilahkan. Dan saya mohon juga kalau misalnya dibutuhkan ada pendampingan dari para analis hukum di kantor wilayah, ya mohon Bapak Ibu berkenan juga untuk misalnya membuat zonasi juga. Oh ini untuk kantor wilayah misalnya di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat itu membuat zonasi. Misalnya di sana ada taruhlah 10 kabupaten kota dan punya 10 analis, maka masing-masing analis bisa diberikan zonanya masing-masing. Zonasi ini sebenarnya mirip seperti perancang, tapi tidak harus tidak harus sama persis ya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ada model yang bisa bersinergi, misalnya ketika teman-teman perancang punya zonasi untuk harmonisasi, misalnya teman-teman analis punya zonasi untuk analis valuasi. Nah, ketika melakukan harmonisasi, teman-teman analis hukum juga bisa dilibatkan. Yang di zonasinya, teman-teman perancang juga bisa dilibatkan dalam zonasinya ketika melakukan analisis dan evaluasi. Nah, ini sesuatu yang yang baik, yang menunjukkan kolaborasi dan sinergi, yang nanti tentu akan mempengaruhi kualitas hasil kerja dari tim kerja yang dibentuk oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini contoh lah ya, ini contoh untuk daftar isi dan seterusnya. Nah, ada juga terkait dengan isu krusial. Nah, isu krusial ini sebenarnya adalah isu spesifik. Jadi misalnya dari tema pangan misalnya ya, pangan. Kalau kemudian di sana ada isu spesifik terkait dengan misalnya pengadaannya, terkait dengan distribusinya, terkait dengan pengelolaannya. Misalnya itu jadi satu isu yang ingin diangkat, silahkan saja. Jadi ini bisa menjadi fokus pembahasan ketika dilakukan analisis dan evaluasi secara lebih mendalam, semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tahapan berikutnya adalah tahapan tindak lanjut dari analisis evaluasi ya. Jadi di sini ada rekomendasi sebenarnya yang dihasilkan ketika tim kerja itu sudah melakukan analisis dan evaluasi. Rekomendasinya itu sederhana, Bapak Ibu sekalian. Rekomendasinya itu adalah apakah tetap kalau kemudian ada pasal-pasal yang memang ternyata masih relevan untuk tetap dilaksanakan, kemudian cabut kalau misalnya pasal dalam peraturan daerah yang Bapak Ibu evaluasi sudah tidak lagi relevan untuk dilaksanakan. Karena misalnya nih nggak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila, di sana ada disharmoni, tidak lagi efektif gitu ya misalnya ya. Kemudian tidak jelas rumusannya, ya tidak sesuai dengan azas. Nah ini perlu dicabut saja atau kemudian perlu diubah kalau memang kemudian ada rumusan yang masih bisa untuk diluruskan ketika ditemukan ada norma yang perlu diluruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah rekomendasi yang sifatnya regulatif. Artinya, kalau misalnya nanti dari evaluasi yang dilakukan itu dari sisi norma itu rekomendasinya tetap semua, misalnya ya untuk rekomendasi normatif itu bisa jadi ada rekomendasi yang sifatnya non regulatif yang ini bisa juga dikeluarkan. Jadi oke, pasalnya ini benar, tapi pelaksanaannya nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena misalnya organisasi yang diamanahkan untuk dibentuk belum juga dibentuk. Sarana prasarananya kok belum memadai, sumber daya manusianya belum ada, atau pemahaman masyarakat terkait dengan isu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu belum memadai. Maka perlu ada misalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan atau peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang perlu dibangun lebih banyak lagi. Misalnya semacam itu.
Nah, itu adalah rekomendasi yang sifatnya non-regulatif, tetapi dibutuhkan juga untuk disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dimaknai bahwa rekomendasi itu hanya perubahan pasal saja, tetapi termasuk diantaranya adalah eh, perubahan yang sifatnya non regulatif ya, apakah itu penambahan sarana prasarana, penambahan sumber daya manusia, peningkatan kualitas SDM dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kemudian ditindaklanjuti. Artinya apa? Setelah kemudian direkomendasikan, rekomendasi ini tentu tidak mungkin dibiarkan saja berhenti di kantor wilayah, tetapi rekomendasi ini perlu disampaikan ke pemerintah daerah yang terkait agar misalnya ketika perlu dilakukan penyempurnaan, perubahan atau langkah-langkah non regulatif, itu pemerintah daerah juga bisa mengetahui, oh ternyata ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah nih atas evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di kantor wilayah. Jadi mohon nanti hasil kerja ini juga disampaikan ke kantor wilayah, kalau bisa kemudian dipaparkan, disampaikan, oh ini yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman di kantor wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kami di BPHN ya tindak lanjut dari rekomendasi ini selain kemudian disampaikan ke kementerian lembaga, itu juga kita lakukan monitoring evaluasi. Jadi setelah kita sampaikan nih ke kementerian lembaga, kalau di BPHN ya, ini kami harapkan juga di kantor wilayah juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian nanti kita sampaikan tuh di apa namanya di kementerian lembaga di B03 apa yang sudah dilakukan oleh misalnya kementerian atau lembaga yang mana atas rekomendasi yang diajukan. Apakah misalnya nih sudah diusulkan ada rencana perubahan peraturan perundang-undangan atau apakah sudah ada upaya untuk menambah sarana prasarana atau sudah ada rekrutmen yang dilakukan untuk menambahkan sumber daya manusia atau sudah ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pemahaman atau sudah ada sosialisasi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan isu yang diampu oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Nah, ini kami pantau di B03, kemudian B06, B09 sampai di B12. Nah, ini nanti tentu akan ada penilaian tersendiri terkait dengan keseriusan dari kementerian lembaga untuk menindaklanjuti dari evaluasi yang dilakukan. Nah, hasil evaluasi ini Bapak sekalian, kalau di pusat ini menjadi syarat sebenarnya bagi kementerian lembaga yang ingin mengajukan ya perubahan peraturan perundang-undangan itu baik di Prolegnas, Proksun PP maupun Proksun Perpres. Jadi kalau misalnya ada usulan perubahan atas peraturan presiden, peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang, tentu kami mintakan ini sebagai syarat di dalam perubahan Perpres 87 ini sudah mulai dituangkan ini normanya untuk menjadi satu yang berkepastian. Ditanyakan apa sudah pernah ada analisis evaluasi. Kalau belum ada analisis evaluasi, maka tolong agar kemudian dilakukan dulu analisis evaluasi, baru kemudian nanti ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Nah, kira-kira semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memantau tidak lanjut dari analisis dan evaluasi atau rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi. Nah, ini metode yang digunakan. Bapak Ibu sekalian sudah apal ini kayaknya, karena saya beberapa kali share juga informasi terkait dengan bagaimana 6 dimensi ini. Ya, jadi ada dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kemudian ada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya pikir nanti kita akan perdalam sambil diskusi ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngomong terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian nanti bosan juga nih dengerin saya bicara. Lebih baik nanti ini kita
bicarakan sambil jalan ya, sambil kita diskusi terkait dengan hal-hal yang memang betul-betul dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk mengawasi dan mengelola tim kerja yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu sekalian di kantor wilayah. Saya kira itu saja dulu dan saya akhiri eh, paparan ini dengan ucapan wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Hum Rahayu. Terima kasih. Pak Baik, Teguh, saya kembalikan. baik. Terima kasih Bapak atas pemberian materi pada sesi pagi hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Izin bagi para peserta yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand. Terpantau Bapak Alpius. Disilakan Bapak Alpius. Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini Pak, udah bisa nih? Sudah bisa Kabar Pak langsung ya? Alpius. Siap Bapak. Ya, baik, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kapus pada saat ini. Kita sangat semangat ya, walaupun situasinya situasi efisiensi anggaran. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi yang terakhir. Apa saya yang salah? Ini Pak Kapus, bahwa nanti untuk melakukan pengharmonisasi terhadap sebuah perda, ini harus ditanyakan Anda sudah pernah dilakukan evaluasi apa tidak, maka itu akan menjadi salah satu persyaratan. Apa tadi Untuk demikian ya Pak Kapus? untuk perencanaan hukum, Pak Alpius, untuk perencanaan bukan harmonisasi. Oh, Jadi ya, kami kalau di pusat tadi membandingkan nih, jadi kalau mau masuk ke pemikiran. Proksun nih, Proksun PP per Oh, halo, halo, Izin sepertinya terkendala jaringan Bapak karena Pak Alpius. halo, ya, halo, suara saya bisa terdengar? siap izin Pak Alpius, suara Bapak terdengar, namun sepertinya dari Pak Kapus jaringannya terkendala Ya, Bapak izin. Mohon ditunggu Bapak. baik, baik. Terima kasih. Oh ya, yang tadi maaf Pak Teguh, yang saya sampaikan bahwa itu bukan pertanyaan saat harmonisasi, tapi untuk perencanaan hukum tersampaikan nggak? Oke, oke. Jadi baik, baik, baik. Jadi Tadi ini Pak, kedengaran nggak? iya, izin Pak. Halo, Silakan Pak Alpius. Silakan. mohon maaf ini apa ya? Ini karena ini sambil menuju Payakumbuh, jadi jalanan agak apa namanya agak. Jadi pertanyaannya seperti ini, mungkin penegasan saja ya Pak Kapus ya. Kalau misalnya ini harus ditanya ada evaluasi atau tidak, nanti pertanyaannya ini seperti apa? Kan sudah ada naskah penjelasan, sudah ada naskah urgensi. Kenapa hal ini menjadi poin perhatian dan ini masuk ke Proksun atau masuk ke Prolegnas? Apakah nanti ini malah tidak menjadi double? Mohon arahan ini Pak Kapus. Halo, Baik, Pak. halo. Apa Pak Nah, mekanisme Master? mekanisme diskusi kita. Iya, Pak Teguh. Ini perlu ada moderator atau boleh langsung? Boleh Bapak, karena memang baru hanya satu penanya Bapak izin. Jadi disilahkan untuk langsung menjawab. Oh iya, baik. Baik.
Pak Alfius, jadi tidak perlu khawatir kalau menurut saya Pak Alfius nanti ada double karena misalnya nih ada naskah urgensi segala macam kan sebenarnya di naskah urgensi itu juga perlu untuk kemudian melihat apa atau di dalamnya itu ada unsur evaluasi atas peraturan existing. Itu kalau untuk peraturan perubahan ya Pak Alfius. Kalau untuk usulan peraturan baru nggak perlu saya kira. Kalau untuk peraturan baru kan kalau kalau lazimnya kan oh di sana ada naskah akademik dan lain-lain kan ya. Tapi ini kan untuk khusus untuk yang perubahan. Jadi tujuannya untuk memastikan bahwa sebagaimana kalau usulan baru itu kita membutuhkan ada urgensitas di sana. Betul-betul dibutuhkan bukan sekedar keinginan gitu ya. Nah, kami pun berharap bahwa untuk perubahan ini berlaku juga untuk perubahan itu urgensitasnya harus harus bisa muncul gitu. Urgensi sebenarnya dan sebenarnya ketika dilakukan analisis evaluasi dan kemudian nanti ada dibuat naskah akademik, hasil analisis evaluasi itu bisa dituangkan di dalam bab analisis evaluasi di naskah akademik. Jadi tidak dua kali bekerja sebenarnya dan saya pikir ini juga akan mempermudah sebenarnya penilaian teman-teman di pemerintah daerah ketika nanti mengikuti penilaian indeks reformasi hukum. Nanti mohon nih Pak Alfius nih dengan semangat dan juga pemahaman luar biasa terkait dengan peraturan daerah ya. Ini guru saya nih sebenarnya Pak Alfius nih. Tapi mohon bantuannya nih untuk AE Pak Alfius juga dibantu dipromosikan agar teman-teman di daerah itu aware bukan hanya tahunya harmonisasi tapi mereka juga tahu tentang analisis dan evaluasi. Karena di LH Pak Alfius terus terang saja di LH itu mereka mengira analisis evaluasi itu harmonisasi. Nah, ini agak berat juga gitu. Ya. Disampaikan bahwa itu berbeda, itu berbeda. Kalau harmonisasi tentu ini bagian dari ex ante. Jadi proses untuk membentuk. Kalau evaluasi ini kan untuk existing nih sebenarnya. Evaluasi expose untuk existing peraturan-peraturan yang ada. Mungkin itu dulu Pak Alfius. Terima kasih banyak. Ya. Salam hormat. Selamat bertugas di sana. Yeah. Ya, ini Pak Kapus sedikit ada satu memang ini mohon maaf saja memang implementasi 181 itu memang sesungguhnya belum secara sempurna bisa diterapkan karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus bahwa di daerah memang melihat ini tidak menjadi tidak menjadi sebuah hal yang harus dilaksanakan pada saat ini. Karena kita ambil contoh ada peraturan daerah yang sesungguhnya ini sudah tidak sesuai, dan bahkan kita lakukan informasikan. Tapi pada kenyataannya itu masih tetap gentayangan di daerah. Nah ini yang barangkali memang kita harus sepakati sebenarnya bagi mereka yang tidak melaksanakan ini dan ini masih gentayangan, ini juga harus kita ingatkan sebenarnya kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap keadaan itu karena ada kalanya masyarakat yang melihat ini selagi masih ada dan belum dicabut, maka ini akan terus diterapkan. Ada beberapa memang case-case di daerah sehingga kalau kita lihat ada case itu sudah sebenarnya tidak sesuai dan pada saat sekarang ini dengan mengganti dengan yang baru menjadi pertanyaan yang dilakukan peraturan ini diberlakukan seperti apa dampak hukumnya seperti apa juga sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka ini yang menjadi kekhawatiran ini Pak Kapus sehingga harapan tentu kita harus bersama-sama perlu penegasan ini apa yang harus bagaimana tanggung jawab Pemda ataupun tanggung jawab kepala daerah terhadap keadaan ini. Demikian Pak Kapus, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alfius dukungan dan semangatnya.
Sukses selalu. Salam hormat. Terima kasih. Baik, Pak, untuk saya boleh bertanya, selanjutnya Pak Teguh? siap. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapus yang Waalaikumsalam. kita banggakan, Bapak Ibu para binti yang hadir nge-Zoom di sela-sela kesibukan yang bertubi-tubi. Tapi kalau kita mendengarkan Pak Arfan menyampaikan ini kayak kita mendengarkan khotbah subuh ini. Nyaman di telinga, merdu didengarnya ini. Enak lah kalau Pak Aris menyampaikan itu apa rasanya adem hati ini. Pak Kapus, saya hanya menyamakan persepsi saja. Dari yang disampaikan Pak Kapus secara detail, secara runut ini luar biasa dan tadi menyampaikan terkait dengan tema-tema evaluasi. Yang perlu kita samakan persepsi itu tema evaluasi terkait makanan bergizi gratis nih Pak Kapus. Sebenarnya temanya bagus banget itu. Cuma ini kan belum berjalan Pak Kapus. Makan bergizi gratis kan belum berjalan ini. Kalau di peraturan daerah juga kelihatannya yang saya amati sampai hari ini belum ada ini terkait dengan makanan bergizi gratis. Apakah maksud saya begini Pak Kapus, apakah harus dipaksakan misalnya tema makan bergizi gratis? Andekan memang ada kondisi di Kanwil, saya kira juga belum ada yang bahas sampai detail hari ini nih Pak Kapus. Ini mungkin bahan masukan dari kami dari Banten ke Pak Kapus. Yang kedua, kalau bicara terkait dengan evaluasi, ini saya pikir di ANEF juga hampir beririsan dengan BSK kelihatannya nih ya Pak Kapus ya. Di sana kan ada kampus evaluasi kalau nggak salah. Hampir 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 beririsan. Ketika di sana biasanya lebih luas terkait dengan peraturan menteri. Nah, ini biasanya melibatkan teman-teman di BPHN. Biasanya mereka melibatkan teman-teman di akademisi karena terkait dengan permen dan bagaimana ada pada tahap pelaksanaannya, apa yang harus dikritisi, apa yang diberikan masukan. Nah, kalau di peraturan daerah, saya kira juga lebih menarik karena itu sekupnya hanya di daerah saja. Memang Pak Kapus tadi menyampaikan kendalanya itu pasti lah kalau di pemerintah ini, tapi kan pemerintah daerah juga tahu bahwa honor dan yang lain kan sudah terbatas. Mereka sangat menyadari ini yang harus dibangun menjadi tantangan para Kakanwil, bagaimana membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya mereka juga harus tahu bahwa kita memang sudah tidak ada honornya dan yang lain-lain. Mungkin juga bisa melibatkan para akademisi yang biasanya melihatnya secara komprehensif. Atau melibatkan teman-teman yang biasanya terkait dengan perda itu berhadapan misalnya LSM biasa. Kan tujuan dari evaluasi ini kan mencari apakah masih harus berjalan, masih tetap berlaku atau tidak. Sebenarnya kan itu ketika kita mengevaluasi. Kan tujuan evaluasi salah satunya kan merencanakan, menyelesaikan, kemudian memberikan pelaporan. Supaya pemahaman teman-teman di analisis hukum itu juga sama di 1033 provinsi ini Pak Kapus. Dan izin Pak Kapus, mungkin secara tidak harus Pak Kapus lah di CFT Madianya mungkin suatu saat juga disamakan persepsinya ketika kami melakukan evaluasi sehingga evaluasi yang kami kirim ke BPHN sesuai dengan harapan dari teman-teman BPHN, jangan barang ini sampai di sana sama Pak Kapus wah ini kurang tepat sasaran itu kan. Lebih baik sebelum dikirim kita komunikasikan melalui Zoom kan tidak masalah saya pikir itu Pak Kapus, ini supaya terobosannya di 33 provinsi mempunyai pemikiran yang sama. Itu Pak Kapus, sehat selalu dan tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kanwil, Pak Nata, guru saya yang luar biasa. Siapa Ustadz? Pak Teguh, saya izin langsung ke ini ya, langsung respon Pak Nata ya. Siap Bapak, disilakan Bapak. Oke, Pak Nata, terima kasih banyak sekali lagi atas beberapa masukan dan juga mengingatkan saya ya. Misalnya yang pertama tadi disampaikan Pak Nata bahwa ini soal makan bergizi gratis belum berjalan. Iya, memang betul. Eh, eh, jadi begini Pak Nata, kemarin saya sempat ketemu dengan teman-teman di Badan Gizi Nasional. Di Badan Gizi Nasional itu juga memang baru ya, di Biro Hukumnya itu isinya masih outsourcing semua itu Pak Nata. Jadi ASN-nya masih belum ada itu di sana. Nah, di dalam pertemuan itu memang
Bahkan dari beberapa pihak itu melihat ya, karena sudah ada evaluasi awal ini sebenarnya, evaluasi awal itu yang melihat bahwa perlu ada satu regulasi yang dibentuk untuk menjalankan program ini. Nah, tapi itu kan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan evaluasi. Kenapa sampai muncul rekomendasi itu? Artinya sudah dilakukan evaluasi atas peraturan-peraturan existing. Dari evaluasi itu kemudian ditemukan, oh ternyata ada kekosongan hukum. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak pernah tahu bahwa kemudian ada kekosongan hukum di sana, sehingga kemudian bisa muncul rekomendasi, oh perlu dibuat nih perpres tentang tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan itu misalnya siapa sih yang bisa diberikan kewenangan untuk melakukan itu, kemudian standar kualitasnya seperti apa dan seterusnya. Ini ditunggu-tunggu untuk kemudian dijadikan sebagai patokan untuk nanti ketika ada penyimpangan itu juga bisa dikoreksi. Nah, artinya evaluasi yang kita lakukan ketika yang dipilih adalah misalnya ya, adalah soal makan bergizi gratis itu bukan hanya peraturan yang bicara tentang makan bergizi gratis, tetapi kita bisa bicara tentang misalnya peraturan yang terkait. Yang terkait itu apa? Bagaimana sih proses pengadaannya? Bagaimana pengawasannya gitu ya? Bagaimana distribusinya? Nah, itu artinya peraturan-peraturan terkait dan itu bisa kita temukan. Jadi bahkan bahkan misalnya Pak Nata, ketika kami berbincang kemarin di Badan Gizi Nasional, itu yang dievaluasi yang terkait itu termasuk misalnya eh, peraturan atau undang-undang terkait dengan keuangan negara, terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini hal-hal yang sepertinya seolah-olah dari sisi judul tidak ada korelasinya, tetapi dari sisi proses itu ada korelasinya. Nah, yang kedua tentu saya apresiasi juga apa yang tadi disampaikan Pak Nata ya. Betul sekali bahwa memang pemerintah daerah sebaiknya diberikan pemahaman dan sama-sama menyadari tentang situasinya ya. Kondisi yang sekarang ini seperti apa ya sudahlah. Kita sama-sama berjuang gitu ya Pak Nata ya. Sama-sama berjuang lah. Merah putih ini, merah putih. Nah, soal irisan dengan BSK mudah-mudahan tidak Pak Nata. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi itu. Kami juga intensif kok komunikasi dengan teman-teman di BSK. Jadi Pak Kepala BSK dengan Bu Kepala BPHN apa namanya juga terus komunikasi bagaimana kita menempatkan ini. Eh, Apa namanya kalau di BSK ini kan memang cenderung untuk bekerja mengevaluasi yang sifatnya internal ya. Jadi permen-permen Kumham. Kemarin kami petakan juga Pak Nata. Sebenarnya ini bareng-bareng nih. Eh, Arahan Pak Menteri itu kan memang kita memetakan ada permen Kumham. Ada sekitar 560 kalau nggak salah. Nah, BPHN itu yang terkait ada sekitar 20-an. 20 permen Kumham yang terkait dengan BPHN, tapi yang lain-lain itu ada 560 lah yang itu perlu kita evaluasi dan memang eh, ya kita sama-sama saja untuk kemudian melaksanakan ini, tetapi kalau kita bicara dalam proses misalnya alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh BSK itu adalah membuat naskah prakebijakan. Jadi naskah prakebijakan untuk misalnya ada usulan baru untuk menyusun peraturan menteri hukum ya yang baru. Tetapi untuk evaluasi kami kemarin sudah berbincang juga ya Bu Kepala BPHN dengan Pak Kepala BSK sudah berbincang. Kalau yang baru oke, silahkan teman-teman di BSK untuk melakukan apa namanya naskah prakebijakan itu untuk kemudian evaluasi peraturan perundang-undangan memang ini menjadi ranah dari BPHN dan ini sudah sama-sama kita pahami. Mudah-mudahan ini kita nggak saling inilah, nggak saling bersaing lah, tapi saling sinergi. Ya insya Allah bisa untuk melakukan itu. Nah, saya kira itu ya Pak Nata ya, atau ada lagi ya Pak Nata?
eh, Izin Pak Kapus, yang terakhir aja sih menyamakan persepsi terkait dengan teman-teman di BPHN pada suatu kesempatan ketika teman-teman melakukan evaluasi misalnya sebelum dikirim ke Cawang sana mungkin ada guidance terlebih dahulu supaya sesuai dengan harapan yang ada di sana. siap, Nanti siap, siap, dari siap, Pak Kapus lah, anggotanya saja Pak Kapus. Mohon bimbingannya itu yang paling penting. siap, 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 Pak Nata, siap. Baik. Jadi, Terima kasih ya Pak Kapus penjelasannya ya. siap, siap. Terima kasih banyak. Ikhtiar kami memang untuk sementara sudah membuat zonasi untuk mendampingi teman-teman dari wilayah. Tetapi jika dibutuhkan lebih dari itu, kami siap, Pak Nata. Jadi dengan senang hati nanti kami akan coba atur lah ya. Kita atur bagaimana caranya agar apa yang dihasilkan teman-teman di kantor wilayah itu sesuai dengan yang dikehendaki. Gitu. Baik. Terima Makasih kasih Pak banyak. Kapus, sehat selalu. Ji, Ya. Ji, Sehat selalu, sehat selalu. Matur suwun. Ji Bapak. Baik, untuk selanjutnya Bapak Agato, silakan Bapak. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Kapus. Terima kasih atas penjelasannya dan selalu luar biasa. Seperti sebagaimana kemarin saya beraudiensi dengan Pak Kapus juga sangat luar biasa penjelasannya. Pak izin pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bahwa di dalam proses harmonisasi kami temukan beberapa urgensi, yaitu adanya beberapa daerah mengatur peraturan yang sama, namun dengan judul yang berbeda. Kemudian ada juga peraturan beberapa daerah yang mengajukan eh, eh, harmonisasi peraturan yang berbeda, tapi nama yang sama dengan isi yang berbeda. Nah, kemudian apakah ini kemudian kita bisa lakukan analisis baik untuk peraturan-peraturan yang sudah berlaku ya? Karena kalau maksud kami apabila aturannya sama, tetapi judulnya sama atau ininya sama, ya kenapa kita tidak naikkan menjadi rekomendasi untuk peraturan provinsi misalnya, agar proses harmonisasi tidak perlu 17 kabupaten kota, kurang lebih seperti itu. Atau juga ini kami ingin menganalisa dengan kontekstual yang ada. Nah, pertanyaan saya, apakah juga bisa laporan hasilnya itu bisa di dalam satu buah laporan? Karena ditujukan nanti satu buah laporan ini kepada beberapa pemerintah daerah yang mengatur hal yang sama. Mungkin itu saja Pak Kapus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agato. Sehat selalu. Ini luar biasa nih semangatnya Pak Agato. Terima kasih banyak atas responnya kemarin sampai saking semangatnya kita jumpa di BPHN ya Pak Agato ya. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul bahwa ada beberapa peraturan daerah yang substansinya itu sama, tapi judulnya beda-beda, gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu temuan sebenarnya. Ini kok kenapa kemudian mengatur hal yang sama, kok judulnya beda-beda, yang benar yang mana? Nah, itu setidaknya kita sudah bisa tangkap tuh Pak Agato, berarti di dimensi kejelasan rumusan misalnya, itu juga sudah bisa terbaca. Paling enggak ini salah satu ada yang salah nih, nggak mungkin apa namanya salah semua atau benar semua gitu ya. Nah dari sisi perancangan nanti ini juga bisa menjadi bahan masukan. Tapi begini Pak Agato, eh, memang kalau misalnya nih ada beberapa peraturan daerah yang judulnya sama-sama, eh, itu eh, kadang-kadang bukan berarti cukup diatur dengan perda provinsi. Jadi bukan kemudian perda provinsi, misalnya contoh saja. Kami ini mendorong perda tentang bantuan hukum, Pak Agato. Ini saya biar inline nih dengan tusi BPHN. BPHN ada bantuan hukum. Perda bantuan hukum
ini sebenarnya undang-undangnya kan ada undang-undang bantuan hukum, gitu ya. Tapi di daerah itu ada Perda Bantuan Hukum itu judulnya biasanya yang kita dorong adalah penyelenggaraan bantuan hukum di daerah provinsi mana, di daerah kabupaten kota mana gitu. Jadi biasanya ada di depannya ada kata-kata penyelenggaraan. Kenapa kemudian itu dibutuhkan Perda itu? Karena teman-teman di daerah itu punya kebutuhan Pak Agato untuk mengalokasikan anggaran. Jadi misalnya nih, Undang-Undang Bantuan Hukum ini kan menegaskan bahwa anggaran bantuan hukum itu berasal dari APBN, tapi dapat juga ditambahkan dari APBD. Nah, mereka kalau kemudian akan mengeluarkan itu di APBD, maka butuh ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu adalah perda masing-masing. Jadi misalnya nih perda provinsi nggak bisa kemudian dia didistribusikan untuk kabupaten kota yang mana begitu. Tapi masing-masing memang punya 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 alokasi sendiri gitu ya. Makanya kemudian karena ada kebutuhan secara yuridis sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran sehingga kemudian nanti eh, tidak terjadi temuan misalnya ya oh ini konstitusional nih, ini secara hukum ada dasar yang jelas, maka kemudian ada kebutuhan untuk membentuk itu di setiap kabupaten kota dan bahkan provinsi. Jadi nggak cukup kalau kemudian hanya ada di provinsi saja, karena masing-masing kabupaten kota juga punya sumber anggaran masing-masing. Nah untuk yang lain-lain juga saya kira mirip-mirip seperti itu argumentasinya Pak Agato. Jadi eh, eh, apa tapi ini jadi keuntungan buat kita ketika kita bisa menginventarisir dan kemudian membandingkan antara satu peraturan daerah dengan peraturan daerah yang lain yang sebenarnya substansinya sama tapi kok rumusannya beda. Nah itu kita bisa jadi pintu masuk itu, oh ini yang salah yang mana gitu ya. Nah ini eh, saya kira peristiwa semacam ini tidak akan ditemukan kalau kemudian tidak dilaksanakan. Jadi saya yakin nih Pak Agato udah langsung terjun ini di lapangan untuk melakukan evaluasi dan menginventarisasi, melakukan pemantauan di tim kerja sehingga bisa tahu ada persoalan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Agato, sukses selalu ya. Salam hormat dan juga salam buat teman-teman di Ya, Pak sana. izin Pak, apakah bisa satu laporan untuk dua perda dalam hasil evaluasi supaya ditujukannya kepada dua Pemda? Sepanjang bahwa temanya sama Pak Agato. Jadi misalnya tadi ya, saya minta kita kan hanya memilih satu tema saja. Ya. Satu tema, tapi perdanya itu ada 5 minimal. Bisa dari perda kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, tapi dalam satu laporan itu. Ya, Nah, oke. silahkan saja. Jadi nanti yang disampaikan ke pemerintah daerah pun itu cukup satu laporan. Meskipun di Ya, sana ada perda lain dari kabupaten lain, itu nggak ada masalah untuk baik, disampaikan. baik. Ya, Baik, terima kasih Pak Kapus atas ya. penjelasannya. Terima kasih banyak. Baik, untuk selanjutnya disilakan Bapak Abdi Ningrat. Terima kasih, Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapus, sebagai narasumber pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan tinggi pratama di wilayah seluruh Indonesia, Pak Rakanwil Aceh, mohon izin kami menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapan. Yang pertama, Pak Kapus, terkait dengan adanya seperti irisan ya antara analisis evaluasi yang di BSK dengan BPHN. Mungkin nanti mohon izin jika memang pemahaman kami kurang pas atau memang perlu diluruskan. Dalam pemahaman kami bahwa konteks analisis evaluasi BSK itu lebih kepada produk kebijakan yang memang diterbitkan oleh Kementerian Hukum. Artinya spesifik bicara mengenai strategi implementasinya, kemudian juga bicara mengenai dampak dari kebijakan itu setelah diberlakukan, peraturan Menteri Hukum itu setelah diberlakukan seperti apa.
Nah, sementara kalau yang ANEF yang sedang kita diskusikan pagi hari ini lebih kepada secara nasional, regulasi-regulasi secara nasional, dan kemudian dilihat dari 6 dimensi tadi, apa namanya, yang pada akhirnya dua-duanya memang memunculkan rekomendasi. Yang satu tentunya rekomendasi bagi Kementerian Hukum dalam melakukan apa namanya, penyempurnaan ataupun apa namanya, perubahan dan lain sebagainya terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Kalau yang ini adalah kita memberikan kepada stakeholders, apakah itu dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itu mungkin pemahaman saya terkait dengan perbedaan dari apa, analisis evaluasi yang ada di BSK dan BPHN. Kemudian alhamdulillah dari anggaran yang tersedia kami pun sudah menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk menunjang analisis evaluasi. Kita sama memahami dengan keterbatasan, tapi eh, kita komunikasikan juga sebagaimana tadi narasumber Bapak Kapus sampaikan kepada stakeholders, ada Biro Hukum dan lain sebagainya, yang sebetulnya sama-sama mereka pun mengundang kita menjadi anggota tim di mereka dengan hal yang sama gitu. Mohon maaf dengan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Kami pun nggak ada persoalan. Yang penting sama-sama saling mensupport sehingga program di baik di pemerintah daerah, di Biro Hukum itu sendiri maupun di kita sama-sama bisa berjalan. Itu apa namanya apa dari kami selanjutnya terkait dengan penyampaian B03 mungkin ada spesifik deadline Pak Kapus karena berhubung kita juga mulai minggu depan sudah eh, kemungkinan tidak terlalu efektif bekerja ditambah ada cuti bersama sampai dengan akhir Maret. Apakah bisa dimungkinkan B03 ini disampaikan di minggu pertama atau kedua April? Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, terima kasih banyak. Ini luar biasa nih. Betul sekali Pak Ardi yang disampaikan tadi, evaluasi di B dan BSK yang memang masing-masing punya ranah. Ya kira-kira seperti itu yang disampaikan Pak Ardi. Teman-teman di BSK memang punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal strategis terkait dengan hal-hal yang dikeluarkan oleh kementerian ya secara internal. Nah, kalau kami memang lebih nasional ya, bahkan masuk ke ranah pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, bahkan kami ini Pak Ardi, kalau menyusun satu eh, apa rancangan baru, begitupun ya, untuk di level kementerian juga kami tetap minta tolong teman-teman di BSK. Dan sama teman-teman di BSK ketika ada hal yang terkait dengan regulasi yang nasional sifatnya, itu juga disupport oleh teman-teman BPHN. Jadi saling saling support. Tidak ada masalah ini kita satu kementerian pasti sudah ada pemilahan tentang tugas dan fungsinya. Yang kedua tentu saya apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Aceh ya untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan situasi yang sama-sama kita hadapi. Jadi saling mengerti. Sudah nggak usah mikir soal anggaran lah gitu ya. Ini luar biasa. Dan yang terakhir kaitan dengan limit waktu yang spesifik. Kami sedang proses suratnya, Pak Adi, untuk mengingatkan kembali dengan limit waktu ini yang kami sampaikan sebenarnya ya di akhir sebenarnya kalau di akhir bulan ini, tetapi kan ini kita menghadapi masa-masa cuti bersama Lebaran dan seterusnya ya. Jadi nanti kami masih akan memberikan waktu Pak Ardi. Jadi tidak persis sama di B03 ini, tapi nanti di awal B04. Nanti kami minta itu sebagai limit waktunya. Jadi setelah Lebaran kami masih memberikan ruang kepada teman-teman di Kanwil untuk menyiapkan dan menyempurnakan apa yang dilaporkan dari progres yang selama ini berjalan. Ya, jadi surat sedang kami proses, tapi nanti deadline-nya kami mundurkan bukan di B03, tapi di B04. Tapi tanggalnya di awal, setelah Lebaran. Ya. Kira-kira itu untuk sementara. Nanti surat resmi kami
kirimkan ya, Pak Dinira dan Bapak Ibu sekalian di para Kakanwil dan Kadif. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kapus. Ye. Baik, untuk selanjutnya Pak Tongam, disilakan. Selamat 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 pagi pagi, nih, Pak Kapus. abang saya apa kabar abang? Kabar baik. Bisa Silakan, dengar Bang. suara saya, Pak, di Bengkulu. Iya, tapi nggak kecil, suaranya nggak kecil. Supaya besar gimana ya? Sudahkah? Sudah. Kedengaran, Pak Kapus? Cukup Bang, cukup. Oke, selamat pagi, Pak Kapus. Selamat pagi untuk seluruh PIMTI di seluruh Indonesia. Terlebih para Pak Kakanwil nih. Ini diklat terbaik. Kakanwilnya hadir terus. Kadipnya juga. Jadi Pak Kapus, saya salam dari Bengkulu. Tadi yang sudah tersampaikan dari Aceh memang sudah dijelaskan Pak Kapus, ada pengertian terhadap daerah yang jauh di sana untuk laporan B03. Ternyata perasaannya sama, saya pikir saya senang dengarnya. Terus yang kedua, perlu kelihatannya sosialisasi yang lebih kencang lagi berdasarkan data sosiologis di daerah. Jangkauan analisis evaluasi itu masih powernya masih kurang kencang. Ada beberapa kelihatannya pendekatan. Untuk yang IRH memang harus nanti dari IRH menggeser kata-kata re-regulasi, deregulasi itu erat kaitannya dengan analisis dan evaluasi. Jadi untuk sekaligus juga pada saat penilaian IRH di daerah nanti, re-regulasi, deregulasi itu erat kaitannya dengan analisis evaluasi. Saya pikir dengan yang BSK mungkin itu tetap arah kebijakan ya, bukan boleh dikatakan setuju dengan Pak Kapus tadi ex ante ya di perencanaan. Tapi analisis evaluasi kan lebih berat di existing. Yang ketiga, penguatan Permen pedoman analis, saya pikir harus kita percepat untuk sekaligus mendorong penyebarluasan urgensi analisis evaluasi sampai ke kabupaten kota. Demikian, selamat pagi menjelang siang, kabar dari Bengkulu. Pak Kapus, makasih. Terima kasih Pak Kadif, luar biasa nih. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Tadi lebih banyak nih memberikan dukungan-dukungan ya, Pak Tongam dan Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan Pak Tongam itu memberikan penekanan kepada kebutuhan untuk kita menyusun peraturan menteri terkait dengan pedoman analisis evaluasi, dan itu memang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan bisa segera selesai dan kemudian ini bisa menjadi pedoman yang semakin kuat untuk tidak hanya menjadi pedoman Kementerian Hukum, tetapi juga ya menjadi pedoman dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Ini mohon dukungan dari teman-teman kantor wilayah semuanya. Mudah-mudahan niat baik kita bisa diijabah di doa-doa kita di bulan yang mulia ini. Terima kasih. Pak Teguh, Baik, saya kembalikan ke Pak Teguh ya. siap. Baik. Izin, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Kalau masih ada pertanyaan bisa raise hand. Kalau memang sudah tidak ada, dapat dicukupkan saja. Bapak izin. Kalau tidak ada lagi, jangan dipaksa, dicukupkan saja dulu. Nanti ada diskusi-diskusi yang lain. Baik. Baik, terima kasih Bapak.
sepertinya sudah tidak ada penanya lagi dan memang waktu sudah hampir menunjukkan selesai sesinya Bapak. Baik, eh, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima Pak Teguh, kasih Pak Pak Teguh, Alvan. saya izin menyapa ya untuk yang terakhir, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para Kakanwil, Bapak Ibu yang saya hormati, para kepala divisi yang saya hormati juga. Sekali lagi terima kasih atas atensi perhatiannya. Mohon selalu dukungannya untuk kemudian mempromosikan program-program pembinaan hukum nasional, terutama analisis dan evaluasi di kantor wilayah masing-masing dan juga di pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu dan semakin jaya ke depan. Terima kasih. Wabul muwafiq lakum amin thorik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Amin. Santi Santi Hum. Rahayu. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Terima Kapus. kasih Makasih ya Bapak Pak Alvan Kapus, atas sehat pemberian selalu. materi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kapus. Baik. Makasih Pak Teguh. Baik, izin Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali di esok hari untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi survei tenaga pengajar. Untuk hari ini ada 2 tenaga pengajarnya, yaitu yang tadi pagi barusan saja kita selesaikan, yaitu Bapak Kapus analisis dan evaluasi, dan juga Pak Kapus JDIH. IDIH yang kemarin sudah memberikan materi. Baik, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Teguh. Siap, sama-sama Makasih Pak Bapak. Nata.